Dalam sebuah kamar di Amerika tampak seorang pemuda bernama Andrew Brickman sedang bermain-main dan berlatih berpura-pura menjadi tentara, menggunakan skateboardnya sebagai senjata. Pada malam harinya, ia mengobrol dengan ayahnya yang mengatakan jika dirinya bangga melihat anak lakinya menjadi serdadu Amerika. Film pun maju beberapa hari kemudian saat Brickman sudah menginjakkan kakinya di Kandahar, bumi Afghanistan di tahun 2009. Tampak Brickman dan rekan peletonnya sedang menyisir sebuah desa kecil di sini, memeriksa semua laki-laki di sini sebelum seorang sersan berniat menyapa anak kecil. Let these goat fuckers go anyway. Yeah, we can't arrest nobody. You can't fucking shoot nobody. Arms up. This is what it's like to work. Dan Assalamualaikum. 3 minggu kemudian di markas tentara Amerika, Flintlock, dan masih di Kandahar, peleton Brickman sedang dibriefing oleh sersan baru mereka yang akan memimpin peleton ini. Sersan baru ini bernama Dix dan memiliki kepribadian yang jauh berbeda dari mendiang sersan terdahulu mereka. Jauh lebih serius dan jauh lebih dingin. Siang hari saat Brickman dan rekan-rekan serdadunya dikirim meluncur ke sebuah desa di tengah padang pasir. Berbeda dengan patroli sebelumnya, kali ini di bawah pimpinan Sersan Dix, peleton ini langsung menyerbu ke pinggiran desa, memasuki sebuah kamar untuk menangkap seorang laki-laki. Pada malam harinya, Brickman menemui Dix dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pemimpin salah satu skuad dalam peleton ini. Keesokan harinya mereka berlatih bersama dan sempat melihat tato tengkorak di kedua betis Sersan Dix. Salah seorang kawan mereka lantas menjelaskan jika tato-tato tersebut ialah jumlah orang yang sudah berhasil dibunuh oleh Dix ketika ia bertempur baik di Afghanistan ataupun Irak. Kisah-kisah ini semakin memberi aura kejam dan misterius dalam diri Sersan Dix tentu saja. Siang harinya briefing misi diadakan dan di luar kehendak Brickman, Dix malah menunjuk Marquez sebagai salah satu pemimpin skuad. Ia pun mengatakan kalau Brickman mau posisi Marquez, ia harus mengalahkan Marquez dalam duel. Maka mau tak mau keduanya pun berhadapan dan mulai bertarung. Sesaat kemudian ia menelpon ayahnya dan mengatakan jika dirinya berhasil menjadi pemimpin skuad. Pada suatu malam, ia melihat Sersan Dix memberikan sebuah bungkusan paket kepada Rayburn. Entah apa isi paket ini, yang jelas membuat Brickman curiga mulai ada yang salah dalam peletonnya. Ketika kembali melapor pada Sersan Dix, Brickman dibawa menuju ke salah satu kontainer yang berisi seorang laki-laki Afghanistan. Ia ingin melihat seberapa tangguh mental Brickman dan memerintahkannya untuk menyiksa tawanan ini. Namun Brickman menolaknya. Keesokan harinya, peleton ini beredar sekali lagi dalam sebuah patroli karena ditengarai ada para pembuat peledak bersembunyi di desa sekarang. Tapi sayang, Brickman tak diajak terjun ke desa dan diperintahkan hanya tinggal di kendaraan lapis baja. Ini membuat Brickman berpikir keras, apakah ini karena ia menolak untuk menyiksa tawanan sesuai perintah Sersan Dix kemarin. Di dalam desa, kawan-kawan Brickman segera menyisir ke berbagai sudut, sampai akhirnya terdengar sebuah tembakan. Dan ketika Brickman menyusul, yang ia temukan ialah seonggok mayat dan semua kawan-kawannya sedang membicarakan bagaimana lolos dari situasi ini. Tampaknya mereka sudah menembak seorang bocah dan sekarang mereka sibuk mengarang cerita untuk dibuat sebagai laporan ke markas. Semuanya terlihat sepakat untuk bersandiwara kecuali Brickman yang tertinggal sendirian. Malam harinya, semua kawannya berkumpulan bersenang-senang bersama, membicarakan bahwa mereka sudah berhasil membunuh seorang Afghanistan. Ini membuat Brickman kecut dan bingung karena mereka hanya melakukan eksekusi seorang bocah tak bersalah dan tanpa senjata. Tentara-tentara ini seperti anak-anak tingkahnya di mata Brickman. Kenapa mereka bangga sekali seperti habis menang dalam sebuah pertempuran besar?
Pada malam harinya, Sersan Dix bercakap dengan Brickman dan mengatakan jika dirinya tak siap menjadi pemimpin skuad. Brickman dinilai terlalu lembut dan tak pantas menjadi tentara dalam peletonnya. Kalau Brickman mau tetap berada di sini, ia harus bisa membunuh orang siapapun itu sesuai perintah komandan. Keesokan harinya, ia mampir ke kamar Rayburn dan mengintip isi paket yang tempo hari diberi oleh Sersan Dix. Dan ternyata isinya ialah sebuah granat. Pikiran Brickman menjadi semakin kacau. Ia berusaha menyambungkan antara kematian bocah Afghanistan ini dan granat pemberian Sersan Dix pada Rayburn. Akhirnya ia mendatangi Rayburn dan sedikit menginvestigasi kejadian yang sebenarnya. Rayburn mengatakan jika bocah Afghanistan yang ditembak mati itu memang berusaha menyerang tentara Amerika dengan sebuah granat Rusia. Namun Brickman tahu jika granat yang ada di kamar Rayburn ialah granat buatan Amerika. Brickman pun tak berhenti di sini. Ia berusaha menemui Kapten Weaver, atasan seluruh peleton dan kompi di sini. Tapi karena situasi terlalu berbahaya, ia pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk mengadu pada ayahnya yang memang merupakan pensiunan marinir Amerika tentang adanya pembunuhan bocah sipil dalam patroli kemarin siang. Beberapa hari kemudian tersebar kabar jika Sersan Dix dipanggil dan diinvestigasi oleh CID atau Divisi Investigasi Kriminal Angkatan Darat Amerika. Rupanya aduan Brickman ini ditanggapi amat serius oleh ayahnya dan kini CID sedang mengawasi Sersan Dix. Ini membuat semua anggota peleton menjadi khawatir dan menyadari kesalahan mereka. Selanjutnya saat Brickman memeriksa kendaraannya, ia menemukan sebuah AK yang disembunyikan di bawah bangku sebelum Combs memanggilnya untuk briefing. Namun rupanya ini bukanlah briefing, melainkan penyiksaan terhadap Marquess. Dix menengarai jika Marquess lah yang melaporkannya kepada CID. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, Marquess melapor kepada CID hanya karena peletonnya yang sering berpesta menghisap marijuana, bukan atas pembunuhan anak kecil. Ini membuat Brickman sedikit lega namun besar kecewa. Ia lega jika ia tak dipukuli oleh Dix soal CID. Namun ia kecewa karena CID menginvestigasi peletonnya bukan karena pembunuhan anak kecil. Ia langsung memperingatkan ayahnya untuk membatalkan melapor ke CID, tapi ayahnya menolak. Dan sebelum semuanya jelas, sambungan jarak jauh mereka sudah terputus. Hari demi hari berikutnya patroli rutin berjalan seperti biasa. Sampai kali ini, peleton Dix menangkap seorang laki-laki, di mana Brickman bertugas menjaga istri laki-laki tersebut di dalam rumahnya. Sampai kini barulah Brickman semakin paham jika AK yang ia temukan ternyata digunakan untuk memfitnah dan menjebak laki-laki tak bersalah yang secara acak ditemukan. Melihat kejadian yang tak bermoral ini terus berlanjut, Brickman pun sekali lagi melapor kepada ayahnya. Dan beberapa jam setelahnya, Brickman ingin menemui Sersan Dix, namun ternyata ia mendapati kamar Dix kosong tanpa penghuni. Ia pun dengan nekat memeriksa tas-tas milik Dix di mana ia menemukan persenjataannya yang semuanya bikinan Rusia. Kini Brickman bisa menyimpulkan, ternyata inilah cara Dix bekerja. Ia memfitnah rakyat sipil tak bersalah dan membunuhnya secara keji. Dan bisa lolos begitu saja dalam setiap laporannya karena ia selalu menempatkan senjata-senjata Rusia ini di samping mayat para korbannya. Saat Dix datang, Brickman pun menjadi ketakutan. Dix mengatakan ia tak pernah membunuh orang yang tak berdosa. Semua laki-laki Afghanistan selalu berdosa. Mungkin mereka rakyat sipil biasa, tapi mereka pasti selalu memberikan bantuan kepada pejuang dan gerilyawan Afghanistan yang selama ini memerangi tentara Amerika. Brickman pun mengutarakan niatnya untuk keluar dari peleton ini. Ia tak sanggup lagi bekerja dengan tentara-tentara licik yang sadis dan tak manusiawi. Keesokan harinya saat latihan menembak, Brickman mengetahui jika kini kawan-kawannya sendiri mulai mencurigainya. Brickman bahkan mulai tidur dengan belati di bawah bantalnya untuk berjaga-jaga. Tapi saat tengah malam sudah tiba, Sersan Dix mendatangi kasurnya dan berbicara dengan Brickman. Ia mengancamnya dan memberikan sebuah kotak yang ketika dibuka, isinya ialah 3 buah jari manusia. Beberapa hari kemudian, Brickman mengikuti patroli sekali lagi, dan ia mendapati situasi dirinya semakin sulit. Seakan-akan kawannya sendiri ingin ia mati tertembak musuh, sampai suara tembakan benar-benar terdengar. Dengan licik, Rayburn melempar granat asap dan memerintahkan Brickman untuk tinggal di belakang.
Dan ketika Brickman menyusul posisi kawannya, area ini sudah dipenuhi dengan asap. Tak ingin mati terbunuh musuh atau kawannya sendiri, Brickman pun segera memasuki sebuah rumah dan keluar di sisi lain desa ini. Ia melihat tak ada kawan-kawannya di sini sampai ia disusul oleh Sersan Dix. Dan sekali lagi Rayburn menangkap orang secara acak untuk dieksekusi. Kali ini Brickman dipaksa untuk ikut mengeksekusi. Setelah ini, Brickman tak tahu lagi apa yang dirasakannya. Ia masuk ke barak dan bertemu dengan Marquez yang sudah pulang dari rumah sakit. Marquez mengatakan kepadanya jika Rayburn dan kawan-kawannya sudah ditangkap oleh CID, alias semua anggota yang pernah menembak rakyat sipil tak bersalah akan segera ditangkap. Ini membuat Brickman ingat apa yang kemarin dilakukannya. Ia memang ikut menembak kakek tua tak bersenjata. Bisa-bisa ia juga ikut diincar oleh CID. Ini pun membuatnya sangat frustasi. Setelah selama ini ialah yang melapor ke ayahnya dan tak setuju dengan perbuatan Sersan Dix, kini malah ia sendiri yang ditangkap hanya karena kemarin dipaksa membunuh orang Afghanistan. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan nasib Brickman sekarang: sial. Ia pun dibawa ke kantor Criminal Investigation Division dan bertemu dengan Sersan Dix, di mana Dix berusaha menghiburnya dan mengatakan jika ia akan membereskan seluruh permasalahan ini. Selanjutnya, ia dipertemukan dengan ayah dan ibunya yang hingga kini belum tahu jika anaknya ini sudah pernah ikut membunuh orang Afghanistan yang tak bersalah dan tetap menganggap anaknya sebagai pahlawan. Di akhir film disebutkan jika pada tahun 2010, 5 serdadu Amerika diputuskan bersalah karena telah banyak membunuh rakyat sipil Afghanistan. Seorang serdadu yang dalam film ini diperankan oleh Brickman dinyatakan bersalah karena dianggap terlibat dalam pembunuhan yang tak disengaja. Ia memberi kesaksian kepada sersannya dan kawan-kawan lainnya, dan untuk ini ia dihukum selama 3 tahun. Sedangkan sang sersan pemimpin peleton dihukum seumur hidup. Nah Bor, sampai sekian dulu konten kita kali ini. Pastikan tetap standby di Jauh Dekat Film. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum, bye.